tengah derasnya hujan, nampak para polisi dibantu oleh pasukan khusus yang sedang menjalankan sebuah misi untuk menangkap komplotan penjahat. Di sini seorang polisi bernama Jing bersama rekannya pun mulai melakukan sebuah penyergapan. Namun sayangnya mereka berhasil dipojokkan oleh para penjahat karena mereka kalah jumlah. Tak lama bantuan dari pasukan khusus pun datang sehingga Jing dan rekannya pun berhasil diselamatkan. Setelah kejadian itu, akhirnya Jing memutuskan untuk bergabung dengan pasukan khusus yang bernama SDU, di mana SDU ini merupakan sebuah pasukan khusus yang beranggotakan para penembak ahli atau sniper. Dan setelah hari itu, hari-hari berikutnya pun ia habiskan untuk berlatih serta mengikuti sebuah tes agar ia dapat masuk ke dalam pasukan khusus itu. Beberapa tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan dua orang pasukan khusus yang bernama San serta Min yang sedang melihat papan top shooter di SDU, yang mana Jing merupakan salah satu top shooter di sana. Namun rekan seangkatannya tidak menyukai Jing, sehingga Jing memutuskan untuk keluar dari SDU. Di sini film pun flashback ketika Ming beserta Jing menjadi dua pasukan terbaik di SDU. Namun inspektur hanya memilih Jing untuk jadikan senior. Hal itu membuat Ming tak terima karena ia merasa berada di bawah Jing. Kemudian Shin pun berpindah kepada Jing yang baru saja keluar dari penjara. Ia dijemput oleh San yang akan mengantarkannya pulang. Tak hanya itu, San juga memberikan sejumlah uang kepada Jing agar Jing dapat melanjutkan hidupnya. Tak lama San mendapat telepon dari Ming yang memintanya untuk terus mengawasi Jing. Esoknya Jing pergi ke sebuah pasar ikan, yang mana ternyata di tempat itulah ia menyimpan sniper miliknya. Di tempat lain, nampak seorang pria bernama Oji yang sedang dimarahi oleh ayahnya karena ayahnya tidak suka dengan Oji yang bergabung dengan pasukan khusus. Keesokan harinya, Ming terlihat mengantarkan anaknya yang bernama Ling untuk bertemu dengan ibunya. Namun ketika sampai di sana, Ling malah melihat ibunya yang tengah sekarat di kamar mandi setelah ia mencoba untuk bunuh diri. Tak lama Ming pun datang dan langsung membawa istrinya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Ming melihat Jing dari kejauhan dan ternyata Jing telah menitipkan sebuah ponsel kepada suster yang ada di sana untuk diberikan kepada Ming. Siangnya nampak dua orang pria yang sedang menyusun sebuah rencana untuk membebaskan kakaknya yang bernama Tao yang ditangkap polisi karena telah merampok sebuah bank. Hal itu pun didengar oleh Jing yang kemudian ia mengikuti kedua pria itu. Di rumah Jing pun menghubungi Ming untuk bersiap-siap serta bertemu di suatu tempat. Tanpa berlama-lama, Ming pun pergi ke sana. Di sisi lain, nampak Tao yang sedang dibawa untuk dipindahkan dari penjara sebelumnya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Ming yang melihat hal itu, ia pun langsung membantu para polisi. Namun di sini, Jing malah menembaki para polisi dari atas gedung. Tak hanya itu, ia juga mengincar Ming. Seakan-akan ia memiliki dendam terhadap Ming. Berkat bantuan dari Jing, Tao pun akhirnya dapat dibebaskan. Malamnya terlihat OJ yang sedang bermain dartboard. Di sana juga nampak Jing yang sedang menikmati minumannya. Lalu OJ pun melihat tato di punggung Jing yang dimiliki oleh semua anggota tim SDU. Kemudian OJ pun menghampiri Jing dan memberitahukan bahwa ia akan melewati rekor dari Jing sebagai top shooter di SDU. Di sini Jing yang mendengar hal itu, ia pun memberikan saran kepada OJ agar ia dapat melewati rekornya dengan menggunakan teknik pernafasan miliknya. Lalu OJ pun menantang Jing untuk bermain dartboard dan di sini OJ hanya terdiam setelah melihat aksi dari Jing. Esoknya, OJ yang sedang mengikuti latihan, ia menggunakan teknik pernafasan milik Jing. Ming yang melihat hal itu, ia pun marahinya karena ia menganggap teknik yang ia gunakan dapat membuat aliran darahnya drop, sehingga dapat membuat tubuhnya gemetar setelah menembak.
Setelah pelatihan itu, pimpinan SDU melakukan sebuah woro-woro di hadapan media atas kasus kaburnya Tao. Pimpinan SDU mengatakan bahwa di dalam kasus itu ada campur tangan dari seorang sniper yang terlatih, sehingga ia menyerahkan kasus itu kepada Ming beserta timnya untuk segera menyelesaikan hal itu. Tak lama setelah itu, San menemui OJ dan bercerita mengenai masa lalu dari Jing, di mana sewaktu Tao melakukan perampokan pada sebuah bank. Di sana Jing melakukan sebuah kesalahan dengan menembak tanpa instruksi dari atasannya, dan lebih sialnya lagi, tembakan itu justru mengenai orang yang disandra oleh Tao. Yang mana hal itu membuat Jing harus diadili oleh atasannya. Di sana Jing mengungkap bahwa ia menembak dengan alasan karena ia melihat Tao yang telah menarik pemicu granat yang ia pegang. Namun di sini Ming memberikan sebuah kesaksian dengan mengatakan bahwa ia tidak melihat hal itu, dan atas kesaksian dari Ming, Jing pun harus dipenjara selama 4 tahun. Di sini terungkaplah fakta bahwa Ming memberikan sebuah kesaksian palsu karena ia masih belum menerima kekalahannya dengan Jing sebagai top shooter, dan hal itulah yang selama ini membuat Jing dendam terhadap Ming. Malamnya Jing pergi menemui Tao yang sedang menyusun rencana untuk merampok sebuah gedung. Di sana Jing menawarkan dirinya untuk membantu mereka menangani masalah polisi. Di tempat lain, Ming bertemu dengan San. Di sana San bertanya kepada Ming mengenai kesaksian dirinya pada waktu itu. Mendengar hal itu, Ming pun langsung marah kepada San. Esoknya terlihat Ming yang terus mengikuti Jing hingga sampai ke sebuah gedung. Lalu Ming pun masuk ke dalam lift setelah ia kehilangan jejak dari Jing. Namun di dalam lift ternyata ada Tao beserta anak buahnya. Dan kemudian inilah yang terjadi. Di tengah kejadian itu, tiba-tiba Jing datang untuk membantu Tao. Di sini terjadilah duel antara Ming serta Jing. Ketika mereka berada di Rostov, Jing yang berpegangan pada sebuah kabel. Ia terjatuh karena kabel itu tak kuat menahan berat badannya. Awalnya Ming menolong Jing dengan menarik kabel itu, namun entah kenapa di sini Ming melepaskan kabel itu sehingga Jing pun harus terjatuh. Sementara itu, Tao nampak meminta rekannya untuk mengalihkan perhatian para polisi agar ia dapat melarikan diri. Di bawah, Tao menemukan Jing yang telah tergeletak tak sadarkan diri. Lalu ia pun segera menolong Jing. Tak lama Ming yang berniat untuk menangkap Jing. Ia dikagetkan dengan Jing yang sudah tidak ada di sana. Di sisi lain, rekan Tao yang sudah terkepung, ia menyandra seseorang yang berada di sana. Malamnya para anggota SDU pun turun tangan untuk mengatasi masalah itu. Sebelum mereka mulai melakukan aksinya, San pun membagi mereka menjadi beberapa tim. Namun di sini, Ming tidak mengizinkan OJ untuk bergabung dengan tim inti. Ia hanya mengizinkan OJ sebagai tim pendukung. Tak lama mereka pun mulai bergerak dengan instruksi dari Ming. Di sini tim SDU pun kesulitan mencari celah untuk menembak rekan dari Tao karena banyaknya orang yang berada di sana. Tak lama OJ tiba-tiba melaporkan bahwa ia memiliki vision untuk dapat menembak pelaku. Lalu Ming pun meminta OJ untuk menembak mati si pelaku. Setelah kejadian itu, OJ dimarahi oleh Ming karena ia hanya menembak tangan dari si pelaku. Di sini OJ pun memberikan sebuah pembelaan terhadap dirinya. Ia beranggapan jika mereka dapat menangkap si pelaku hidup-hidup, maka mereka akan mendapatkan sebuah informasi untuk bisa menangkap Tao serta Jing. Esoknya, San yang sedang berada di sebuah parkiran. Tiba-tiba ia diserang oleh Jing. Kemudian Jing pun membawa San pergi ke rumahnya. Malamnya terlihat Jing yang sedang mempersiapkan senjata untuk melakukan aksinya dengan didampingi oleh sang istri. Namun di sini San menganggap Jing sudah gila karena ternyata istri Jing sudah meninggal dan yang selama ini bersama dengan Jing hanyalah ilusi dari dirinya sendiri.
Tak lama bayangan orang-orang yang telah dibunuh oleh Jing nampak mulai berdatangan menghantui dirinya. Jing yang stres dengan semua itu, ia pun langsung menembaki mereka semua. Dan tanpa ia sadari, ternyata ia telah membunuh San. Esoknya terlihat Jing yang telah bersiap untuk memblokir jalan dari sebuah truk polisi yang membawa sebuah bom. Dengan sniper miliknya, ia pun berhasil menghentikan truk itu. Setelah kejadian itu, Jing pun menantang Ming serta tim terbaiknya untuk menyelamatkan para polisi yang sedang ia sandra. Tak lama Tao beserta rekannya pun menemui Jing. Kemudian Jing meminta seorang petugas untuk memberikan ponselnya kepada Tao. Di sini Jing mengatakan bahwa dulu Tao sangat beruntung karena tembakan Jing meleset. Lalu ia pun berniat untuk menembak Tao untuk yang kedua kalinya. Dan setelahnya inilah yang terjadi. Beberapa saat kemudian, tim terbaik SDU pun terlihat telah sampai di tempat itu. Mereka pun mulai bergerak untuk menangkap Jing. Dengan keahlian yang ia miliki, Jing pun berhasil menembak tim terbaik SDU satu persatu. Tak lama ketika Ming telah melihat keberadaan dari Jing, mereka pun langsung menembak satu sama lain, yang mana hal itu membuat mereka berdua terluka. OJ yang melihat hal itu, ia pun langsung menolongnya. Kemudian Ming pun meminta anak buahnya untuk menjaga OJ, karena OJ memiliki teknik menembak yang baik. Namun sayangnya, anak buah Ming berhasil ditembak oleh Jing. Di sini OJ yang melihat temannya terluka, ia pun langsung menembak sekop sniper milik Jing sehingga ia dapat menolongnya. Kemudian Jing pun mengambil senjata milik tim SDU yang telah ia bunuh. Ia pun terus-menerus menembak ke arah OJ. Tak lama Ming teringat kelemahan dari teknik pernafasannya dimiliki oleh Jing. Ia pun mengalihkan perhatian dari Jing untuk membuat Jing terus mengincar dirinya. Sehingga ketika Jing berhadapan dengan OJ, aliran darahnya akan turun dan membuat tubuhnya bergetar. Dan benar saja, atas usaha yang telah dilakukan oleh Ming, di sini OJ pun berhasil menembak Jing yang membuatnya harus tewas. Dan film pun selesai. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you,